Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan menurut Lukas. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapa." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus, kali ini saya akan membawakan bunyi singkat berjudul Janji. Tahun 2015, Dodi Ratu Harhari merilis lagu yang berjudul Janji Putih. Lagu ini masih viral hingga saat ini. Saya coba bacakan lirik yang berkaitan dengan perenungan kita hari ini tentang janji. Beta janji, beta jaga alih untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Saya yakin bahwa kita yang ada di sini pernah berjanji untuk setia, untuk saling cinta, saling sayang, saling mengasihi, saling menghargai. Suami berjanji pada istri, istri berjanji pada suami, orang tua berjanji pada anak-anak, pun sebaliknya, anak-anak berjanji pada orang tua untuk sukses misalnya. Atau kalau kita belum sempat berjanji, paling tidak kita pernah menjadi korban karena janji. Kita pernah bahagia karena janji. Kita juga pernah menangis, sakit hati karena janji. Kita semua di sini pernah menjadi korban karena janji-janji. Sebagai orang Katolik, lewat sakramen-sakramen, permandian, krisma, pernikahan, imamat, kita pun pernah berjanji dengan lantang di altar untuk mengimani Tuhan. Ingat, hanya Tuhan. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang kita ciptakan sendiri. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus, apa hubungan antara janji dan Injil yang kita dengarkan tadi? Penginjil Lukas membentangkan suatu kisah tentang orang-orang yang hendak mengikuti Yesus. Ada yang punya komitmen untuk mengikuti Yesus, tetapi ada juga yang belum selesai dengan urusan duniawi, alias mengikuti Yesus hanya setengah-tengah dan hanya ingin membuat janji. Tetapi Yesus bilang, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya, kesediaan kita mengikuti Dia harus penuh dengan kerelaan dan ketulusan. Kita tidak bisa mendua hati dalam hal mengikuti Yesus. Hanya Tuhan yang kita imani, tidak ada Tuhan yang lain. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini hanya mengimani satu Tuhan. Penginjil Lukas menegaskan tentang panggilan Tuhan dan jawaban kita atas panggilan itu. Jawaban, komitmen, dan janji-janji kita mesti dipertanggungjawabkan dengan serius dan tulus ikhlas. Menjadi murid-murid Kristus zaman ini mesti berani untuk menjadi saksi. Berani berarti maju terus ke depan, tidak lagi menoleh ke belakang atau memperhitungkan untung rugi pada hal-hal duniawi. Ajakan Yesus dan kesediaan kita menjadi pengikutnya mesti lahir dari hati yang tulus murni. Yesus pernah berjanji untuk menyertai kita hingga akhir zaman.
Yesus memancarkan terangnya kepada kita bukan karena hidup kita lebih baik daripada orang lain, tetapi karena kita lebih membutuhkan Dia. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita mudah stres dan menyerah terhadap pandemi penyakit daripada berserah kepada Allah. Kita mungkin lebih cenderung mencaci orang yang melukai kita daripada mencuci kesalahan. Kita cenderung hanya membuat janji tapi susah untuk menepati. Lalu bagaimana dengan janji dan komitmen yang kita buat selama ini? Sama saudara yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Injil tadi bagi kita? Pertama, tawaran selalu datang dari Tuhan. Tuhan sendiri, sebagaimana Lukas gambarkan dalam Injilnya, ikutlah aku, merupakan ajakan dan sekaligus tawaran Tuhan bagi kita. Artinya, Tuhan selalu membuka diri bagi siapa saja. Bahkan Ia sendiri yang berinisiatif untuk mengundang kita masuk ke dalam tawaran Tuhan untuk mengikutinya. Hanya bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita mau diajak oleh Tuhan menjadi pengikutnya? Pesan yang kedua, menepati janji. Sebagai orang Katolik, kita sadar atau tidak sudah pernah berjanji dengan Tuhan. Waktu kita kecil, kita dengan situasi tidak sadar dihantar ke hadapan Tuhan oleh kedua orang tua kita untuk dipermandikan. Di situ kita berjanji untuk menjadi orang Katolik yang baik, meskipun janji kita kepada Tuhan itu diwakili oleh kedua orang tua kita. Ataupun kita sekarang ini, saya sebagai seorang biarawan berjanji untuk setia mengikuti Tuhan dalam trikau suci yang terus diperbarui. Begitupun kehidupan suami istri dalam berumah tangga. Di hadapan imam sebagai wakil Kristus, mereka pernah berjanji untuk selalu setia hingga maut memisahkan. Yang hendak dikatakan di sini adalah bagaimana kita menepati janji kita kepada Tuhan. Menepati janji bukanlah soal kata-kata belaka, tapi janji mesti direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu, kita pantas mengikuti dan mengimani Tuhan dalam setiap gerak laku hidup kita. Semoga